Selamat malam, senang kembali berjumpa dengan jemaat Tuhan. Baik, kita langsung to the point, karena ini ibadah yang singkat. Minggu lalu saya sampaikan firman Tuhan tentang bagaimana ketika kita tahu kebenaran, kalau kita diam saja, maka itu sama dengan dosa. Nah sekarang kita juga aplikatif saja, respon kalau kita difitnah. Respon saat difitnah. Tetapi sebelum kita akan sama-sama membaca firman Tuhan, saya mau memberikan kesaksian. Saya bersyukur bahwa gereja ini gereja mujizat, yang percaya boleh katakan amin. Saya mendoakan seorang yang cancer saudara, stadium 3. Ya, dan puji Tuhan beberapa bulan yang lalu beliau saya doakan, dan puji Tuhan beberapa waktu yang lalu saya berjumpa dengan beliau, dan puji Tuhan beliau menunjukkan bahwa cancer itu keluar dari tubuhnya dan mengalami progres 70% kesembuhan. Boleh kasih tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan. Haleluya. Tinggal 30%, saya percaya Tuhan kalau menyembuhkan gak tanggung, pasti sempurna 100%. Baik, mari sama-sama kita melihat ayat kesukaan kita semua. Ayat terakhir, bagaimana saat respon saat difitnah? Wah, ini pasti relate dengan kita semua karena saudara dan saya pasti pernah difitnah atau saudara yang memfitnah ya kira-kira. Nah, mari sama-sama kita lihat Kejadian 39 ayat yang kedua. Cerita tentang Yusuf di rumah Potifar. Saudara sudah tahu ya, Yusuf digoda oleh tante Poti ya. Nah, tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Kata kunci ya, Tuhan menyertai Yusuf. Saudara percaya enggak kalau Tuhan menyertai hidup Anda? Maka apa yang Anda kerjakan akan berhasil dan beruntung. Yang percaya boleh katakan amin. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, Potifar orang Mesir itu. Oke, ayatnya boleh dihilangkan. Saya jelaskan dulu ceritanya ya, singkat pada jelas. Jadi ceritanya Yusuf, dia anaknya Yakub yang namanya menjadi Israel, punya 12 anak laki-laki, salah satunya Yusuf. Lalu Yusuf dapat mimpi bahwa dia akan memimpin, dia akan melebihi kakak-kakaknya gak terima. Lalu dibuanglah ke sumur, dijual menjadi budak. Nah ketika Yusuf menjadi budak saudara, ternyata anak ini baik, kerjanya bagus. Dan boleh saya katakan paras tampannya. Loh kenapa? Karena Alkitab mencatat, kalau saudara melihat di Kejadian 39 dikatakan bahwa elok parasnya. Bahkan sampai tante Poti tergoda oleh Yusuf. Wow, saya yakin ya si Yusuf ini ganteng kalau saya boleh bilang ya, cakap dia ya. Nah lalu saudara, akhirnya tante Poti ini tergoda sama Yusuf. Dia tergoda dan beberapa kali, bukan sekali loh. Beberapa kali tante Poti menggoda Yusuf. Dari mana saya tahu? Bukan asal ngomong, baca Alkitab Anda dalam Kejadian 39. Berulang kali tante Poti menggoda Yusuf. Nah puncaknya mohon maaf, ketika tante Poti birahi saudara, akhirnya gak tahan, ditariklah Yusuf. Nah posisinya di rumah saat itu hanya Yusuf dan tante Poti. Zaman itu gak ada CCTV saudara. Jangankan gak ada CCTV, zaman sekarang ada CCTV masih berani melakukan tindakan maksiat di tempat umum saudara. Zaman itu gak ada CCTV. Lalu Yusuf ketika digoda oleh tante Poti, saya mau tanya sebagai manusia yang normal, harusnya bisa gak Yusuf tergoda? Sangat bisa. Gak ada CCTV, gak ada yang mantau. Om Poti lagi pergi, ya hanya dia dan tante Poti yang tahu. Tapi dia ingat, gak ada CCTV, dia ingat gak ada orang lain, tapi dia ingat ada mata siapa yang melihat saudara. Mata Tuhan, bukan mata sapi ya, kalau mata sapi Anda lapar ini saudara ya. Ada mata Tuhan. Ada lagu sekolah minggu bagus berkata, mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Buat yang baik jeng-jreng, buat yang jahat jreng-jreng. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Anda tahu gak? Tidak ada kejahatan yang sempurna saudara. Misalnya Anda punya usaha, ada kasir, nguntit uang. Kira-kira suatu saat akan terbongkar gak? Pasti. Pasti saudara. Sepintar-pintarnya orang menyimpan bangkai akan tercium. Sepandai-pandainya tupai melompat pasti jatuh juga. Sekarang kalau ada orang ketemon melakukan seperti itu terus ketemon, artinya apa? Tuhan sayang makanya dibuka daripada didiemin sampai mati saudara. Artinya Tuhan mau dia bertobat. Tapi puji syukur kepada Tuhan. Yusuf ketika dicoba oleh tante Poti, dia lari saudara. Bukan jalan di tempat, jangan tante, gitu. Enggak saudara, lari dia. Apakah dia lari ke kasurnya tante Poti? Enggak, dia lari ke pintu keluar. Karena dia digenggam oleh tante Poti. Saudara harus tahu, tante Poti itu cantik loh. Loh tahu dari mana? Kita belajar sejarah. Mesir terkenal dengan parfum.
Mesir terkenal dengan minyak yang membuat cantik. Dan Mesir terkenal dengan fashion. Salah satu ratunya yang paling terkenal siapa saudara namanya? Cleopatra. Bikin Julius Caesar sama Mark Antony bisa gegeran hanya masalah perempuan. Loh ini saudara. Jadi Mesir ini sangat terkenal dengan kecantikan. Atau kalau zaman sekarang itu kosmetik. Dia punya segala hal untuk membuat orang cantik atau ganteng. Nah Yusuf akhirnya lari. Nah karena dia digenggam oleh Tante Poti begitu keras sehingga dia lari. Bajunya robek. Nah karena Tante Poti gak mau ketahuan kalau dia melakukan salah. Maka ketika suaminya pulang, playing victim. Papi, tadi Yusuf mau tete-tete sama aku. Ini bajunya, aku mencoba melawan. Ini bajunya. Yusuf difitnah. Apa yang terjadi saudara? Masuk penjara. Apakah artinya Yusuf masuk penjara akhir dari segalanya karena dia difitnah? Tunggu dulu. Justru karena dia masuk penjara, dia mengartikan mimpi dari Firaun, dia jadi Perdana Menteri Mesir hari ini saudara. Kalau engkau benar, engkau difitnah oleh orang, percayalah Tuhan menyertai, Tuhan pasti bela engkau. Yang percaya boleh katakan, yang percaya boleh kasih tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan. Saudara, mari kita lihat ayat yang ke-21. Kedua kalinya ayat ini mencatat apa? Tolong ditampilkan multimedia. Tetapi Tuhan menyertai. Wow. Menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setia kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Jadi walaupun Yusuf dibiarkan masuk penjara karena fitnahannya Tante Poti, tapi Allah yang setia itu tidak pernah meninggalkan sehingga Yusuf jadi kesayangan kepala penjara itu. Hai orang-orang benar, kalau engkau hari ini difitnah, ada orang mau coba jatuhkan engkau, ada orang mau rancangan kejahatan, kalau Tuhan menyertai siapa lawan kita? Saudara, tidak ada. Dan kita lihat ayat yang ke-23, untuk ketiga kalinya ayat 23. Mohon maaf, ayat yang 22. Ayat 22 sebelumnya. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf. Dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ, dialah yang mengurusnya. Lanjut ayat 23. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf. Karena Tuhan, wow. Saudara kalau kita belajar Alkitab, kalau ditulis 1, penting. 2, sangat penting. 3, paten tuh barang. Sudah ditulis 3 kali bahwa Tuhan menyertai. Tolong dilihat lagi ayat 23 yang terakhir. Karena Tuhan menyertai Yusuf dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Jadi saudara, singkat saja. Bagaimana respon saat kita difitnah? Sebelum ke respon, begini saudara. Saya sedang melihat, saya sedang meneliti ya, bagaimana behavior manusia hari ini. Hari ini banyak manusia sedang mengalami namanya mental issue. Mental depression, mental anxiety. Saya coba cari tahu kenapa ya, apa yang salah. Saya kasih 2 kata ya. Sosial media. Coba, ketika Anda posting sesuatu di Instagram, Anda posting di TikTok, Anda mengharapkan komen apa saya tanya? Komen yang baik. Tapi apakah selalu komen baik yang sudah terima? Enggak. Anda akan menerima komen apa? Negatif. Nah, ketika saya melihat seperti itu, fenomena itu, makanya banyak orang kadang-kadang ketika membaca, kena dia. Padahal itu cuma tulisan, tapi kena. Kenapa ya? Karena begitu kejamnya jari-jari hari ini, saudara. Tapi saya coba mempelajari. Saya melihat sebuah pola. Apa pola itu? Ternyata dunia sosial media sekarang juga ada yang namanya buzzer, saudara. Apa itu buzzer? Buzzer itu ngirim otomatis pesan, padahal itu bukan orang, itu bot namanya. Itu anonim. Lah kalau itu anonim, bot ngapain Anda pikirin? 1. 2, saudara. Saya kasih fakta nih, supaya saudara kalau main sosial media nggak gampang stres. 2, saudara kalau misalnya posting, misalnya saya posting ya, beberapa view saya ada yang 10 juta, ada yang 1 juta, ada yang ratusan ribu, ada yang puluhan ribu. Nah Anda bandingkan likes-nya dengan komen yang miring berapa? Kalau likes-nya 100, komen yang miring cuma 10, berarti ada 100 orang yang mencintai, ada cuma 10 yang nggak seneng Anda. Ngapain mikirin yang 10? Berarti lebih banyak yang senang dengan Anda. Setuju gak dengan saya? Sepakat gak dengan saya? Nah ngapain mikirin yang 10?
Nah, ini salah satu yang saya susun karena saya sedang menyusun yang namanya Christ Healing. Karena saya melihat hari ini banyak orang depresi. Nomor satu poinnya karena sosial media. Jadi bukan self healing ya. Kalau self healing Anda mencoba membenarkan diri, kagak bisa saudara. Anda bisa pulih, Anda bisa sembuh karena Kristus, yang percaya boleh katakan amin. Maka Christ Healing inilah yang sedang saya susun. Supaya apa? Nanti saya akan seminarkan gratis, mau silabusnya ambil, mau materinya gratis saya bagikan. Seminarnya juga gratis. Tujuannya apa? Supaya banyak orang tahu bahwa engkau dan saya berharga di mata Kristus. Kalau Anda di mata Kristus berharga, nggak peduli omongan orang. Anda coba lihat ya Instagram saya ya. Waduh, namanya head comment banyak. Tapi nggak pernah saya urusin, ngapain? Karena saya melihat ada lebih banyak yang mendukung dan mensupport, bagi saya lebih dari cukup, saudara. Saya percaya biar Christ Healing ini akan jadi berkat bagi banyak orang karena ini era sosial media. Ini era yang dimana kalau kita nggak jaga hati, post-truth era ini, hantamannya itu lebih gede daripada hantaman tonjokan, tapi hantamannya akan lebih keras. Karena apa? Karena itu saudara baca di tempat yang tersembunyi dan ketika saudara baca hati nggak siap, ngeri. Makanya banyak orang mulai banyak lompat ya karena sosmed. Tapi saya percaya Kristus sanggup memulihkan, yang percaya boleh katakan amin. Kita masuk pada bagian terakhir. Respon saat difitnah. Respon saat difitnah. Saudara, saya khotbah ini kenapa? Karena saya tahu engkau pasti mengalami fitnah dalam kehidupan sehari-hari. Baik dalam pekerjaan saudara, baik dalam keluarga Anda, atau baik dalam keseharian Anda. Betul apa betul saya mau tanya? Betul? Pasti ada orang yang gak suka dengan Anda. Betul apa betul? Saudara mau sebaik apapun tetap dicari salah. Betul apa betul? Ya puji Tuhan, berarti saudara masih hidup. Saudara pasti diomongin dari belakang, betul? Puji Tuhan, berarti saudara dan saya masih hidup, amin. Tapi percayalah kalau orang ngomong dari belakang berarti Anda di depan orang itu, yang percaya katakan amin. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Nah, jadi kita gak akan terlepas dari itu semua. Sebab itu saya sampaikan ini supaya kita belajar dari Yusuf. Ketika Yusuf difitnah, maka respon yang pertama, dengarkan saya. Ini harus saudara aplikasikan. Yang pertama, tetap hidup dalam kebenaran. Yusuf tidak melakukan penodaan atau pelecehan kepada Tante Poti. Justru Tante Poti yang melecehkan Yusuf. Dia difitnah bahkan masuk penjara. Tapi tetap tenang. Kepala penjaranya malah sayang sama Yusuf. Wow. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai. Ini khusus yang hidupnya benar ya. Kalau Anda gak benar ya bertobat. Jangan playing victim ya. Kalau Anda memang salah bertobat. Tapi kalau Anda benar tetap hidup dalam kebenaran. Karena itu urusannya Tuhan kok. Dia akan nyatakan saudara. Dan saya percaya dia bisa dan dia mampu. Lalu yang kedua. Yang pertama saya ulangi ya. Respon saat difitnah. Tetap hidup dalam kebenaran. Ayo sama-sama bicara, ikuti saya ya. 3, 2, 1. Tetap hidup dalam kebenaran. Yang terakhir, yang kedua. 2 saja, gak usah banyak-banyak. Kenapa gak banyak? Supaya gak lali. Saudara. Nanti saya kasih 10 cara. Mah ngopo sing situ. Aduh semangan wis. Karena saya itu lihat kadang-kadang 5 poin. Waduh. 10 poin. Waduh. Iki pointer apa iki ya? Tujuan khotbah itu supaya saudara nanti ingat pulang. Kalau saya difitnah, kalau saya benar tetap hidup dalam kebenaran. Yang percaya katakan amin. Yang kedua, biarkan Tuhan yang membela kita. Sama-sama katakan 3, 2, 1. Biarkan Tuhan yang, ada lagu Pentakosta lama berkata, Allah yang bela, siapa lawan dia, lebih dari pemenang. Dalam segala hal, ku pasti dapat lakukan semua. Yesus yang beri kekuatan, oh terpujilah namanya. Saya percaya kalau kita benar kita difitnah, Dia yang akan berperang ganti kita saudara. Tuhan kita ini Tuhan yang beda. Kalau umumnya bela Tuhan, kalau ini Tuhan bela kita, beda saudara. Kalau yang lain berperang demi Tuhan, kalau kita Tuhan yang berperang ganti kita. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita.
Jadi hari ini saudara, orang boleh fitnah, orang boleh apapun. Jongkir walik silakan, kayang iskarep, roll tiger sprong karep, saudara ya. Tapi biar orang benar tetap dalam kebenaran. Karena yang benar Tuhan pasti bela dan biarkan Tuhan membela kita. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Saya undang pemain musik boleh maju ke depan worship leader. Kalau saya undang jemaat nanti maju semua saudara. Ya. Saya tidak akan jemput saudara ya, karena seringkali WL kan, mari saya jemput tuh. Kalau saya jemput satu-satu saya angkat ya. Baik, saya undang jemaat Tuhan boleh bangkit berdiri. Kita sama-sama bangkit berdiri. Kita nyanyi satu lagu ya. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tenang. Engkau mengenal hatiku. Ora Bapa syikirallah. Terima kasih Tuhan, kami belajar dari Yusuf. Sekalipun kami diterpa apapun, kalau kami benar Engkau pasti bela. Dan kami percaya, kami tahu cerita selanjutnya dari Yusuf. Engkau yang mempromosikan menjadi orang nomor 2 di Mesir, yang non Mesir. Haleluya. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku tentram. Jiwaku pun tentram. Amin. Engkau menerima dengan sepenuhnya, dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke dalam hatiku. Coba Tuhan dengan sungguh katakan, Tuhan inilah yang ku tahu. Kau mengenal hatiku, jauh melebihi semua, jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Amin. Tuhan inilah yang ku mau. Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Musik boleh mengalun-alun lembut. Saudara, ketika saya susun khotbah ini, Roh Kudus dengan kuat menuntun sampaikan ini. Saya tidak tahu, mungkin ada saudara yang sedang mengalami, Anda sedang diterpa fitnaan. Anda tadi dengarkan firman, ada singkat dengarkan, dan saudara tahu bahwa ini yang saya butuhkan. Saudara dengarkan saya, 2 ini cukup. Tetap hidup dalam kebenaran dan biarkan Tuhan yang bela kita. Jangan pakai cara kita sendiri, gak bisa saudara. Biar Tuhan yang bela. Karena hidup kita ada di dalam tangan Tuhan Yesus. Saya tidak tahu siapa engkau orang yang sedang mengalami terpaan ini. Saya kalau fitnah udah sering, itu makanan sehari-hari. Jadi apa yang saya khotbahkan ini juga saya terapkan. Tetap hidup dalam kebenaran. Dan biarkan Tuhan yang membela kita. Tetap hidup dalam kebenaran. Dan biarkan Tuhan yang membela kita. Oh, saya percaya orang yang benar pasti dibela Tuhan. Sebab itu saya berdoa secara khusus. Kalau ada saudara yang mengalami fitnaan-fitnaan baik di pekerjaan saudara, baik dalam kehidupan saudara. Saudara doa dari tempat saudara masing-masing. Gak perlu angkat tangan, saudara doa aja, doa. Saya akan doa dari mimbar. Tuhan Yesus, tolong anak-anakmu Tuhan. Tolong umatmu Tuhan. Kalau engkau bisa tolong Yusuf, kami percaya engkau juga bisa tolong umatmu. Sebab firman Tuhan berkata, engkau tidak pernah berubah dari dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Tolong mereka Tuhan. Yesus, tolong kami semua. Bangkit dan kuat. Oh, Haleluya.
Yesus, ku percaya. Yesus, sungguh ku percaya. Perkara yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Dengan percaya dan yakin katakan, Yesus, amin, ku percaya. Amin. Yesus, sungguh ku percaya. Rencanamu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Dengan sungguh katakan, hidupku dalam tangan-Mu, oh Yesus. Jadilah daku seperti padaku, dan ku tak dapat mengerti jalan-Mu, tetap ku percayakan hidupku. Sebab aku ini hamba-Mu, oh Yesus. Jadilah padaku seturut firman-Mu. Engkau Tuhan yang selalu menggenapi janji-Mu. Rancangan-Mu terbaik bagiku. Yesus, ku percaya. Kami mau percaya Tuhan. Yesus, sungguh ku percaya. Rencanamu yang ajaib, amin, terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Sekali lagi sungguh katakan, Yesus, amin. Kami mau percaya Tuhan. Yesus, sungguh ku percaya. Rencanamu yang terjadi. Oh Yesus, sungguh ku percaya. Terima kasih Tuhan. Ketika Engkau berfirman maka iya dan amin. Kami tahu kisah akhir daripada Yusuf. Ketika dia di penjara itu bukan akhir. Tapi dari penjara itulah dia bangkit. Dia berjumpa dengan Firaun. Dia dipercaya menjadi Perdana Menteri di Mesir. Padahal Yusuf bukan orang Mesir. Kami percaya juga Tuhan. Perkara yang mustahil kalau bersama Yesus tidak ada yang mustahil. Hamba berdoa buat setiap jemaat-Mu Tuhan. Mungkin ada yang sedang diterpa dengan fitnaan. Mungkin sedang diterpa dengan rancangan jahat. Tapi tangan kuat Tuhan, tangan kanan Tuhan menjaga dan menopang setiap kami. Jemaat yang dikasih Tuhan, boleh aminkan setiap perkataan doa yang saya ucapkan. Yang sakit sudah disembuhkan, yang lemah sudah dikuatkan, yang sedih sudah dihiburkan, yang berkekurangan sudah diberkati berlimpah-limpah, yang putus asa menyerah sudah diberi kekuatan yang baru. Yang sedang mengalami masalah utang piutang, Tuhan Yesus pasti tolong sertai sampai lunasnya. Yang sedang kena tipu, scam, penipuan, Tuhan Yesus juga tolong sertai hingga Tuhan ganti dengan berkali-kali lipat ganda. Yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan sediakan pekerjaan yang terbaik. Yang usahanya sedang lesu di indis ekonomi, Tuhan sanggup untuk berkati berlimpah-limpah. Dan yang sedang mencari pasangan hidup, Tuhan sediakan pasangan yang terbaik. Yang sedang menantikan keturunan ilahi, Tuhan sudah memberikan keturunan yang ilahi yang perkasa di muka bumi. Terima kasih Tuhan, Hamba-Mu sudah selesai berbicara. Materaikanlah firman-Mu, Roh Kudus, Engkau bekerja menyertai, mengajar, membimbing, menginsyafkan setiap kami. Dan kami percaya sampai detik ini mujizat masih terjadi di tempat ini. Kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan setiap jemaat Tuhan yang percaya sama-sama kita boleh berkata amin. Sebelum duduk berkasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus.